Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Eh, di semester 1 ini di kelas 2, saya mengampu mata pelajaran komputer akuntansi, atau yang sering dikenal dengan MAYOP Accounting. Pada pertemuan yang pertama ini, materi yang akan kita pelajari itu tentang menginstal aplikasi MAYOP Accounting versi 18 pada perusahaan jasa, ya. Mengenal aplikasi MAYOP Accounting Plus versi 18. Yang pertama, perkembangan aplikasi MAYOP Accounting Plus 19 ini, ya, biasanya di dalam era globalisasi, teknologi berkembang sangat pesat pada berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang akuntansi. Perusahaan-perusahaan kini dapat dengan mudah mencatat serta membuat laporan keuangan dengan bantuan aplikasi komputer akuntansi tentunya, seperti Value Plus, Zehir, ada DEA, ya, DEA Accounting, ya, dan Excel Makro dan lainnya. Aplikasi komputer akuntansi ini kian merambah ke berbagai segmen perusahaan dan di dunia pendidikan tentunya. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang setidaknya harus dimiliki oleh aplikasi komputer akuntansi yang baik, ya, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kecepatan dan keakuratan dalam mengolah data. Yang kedua, memiliki harga yang dapat dijangkau oleh keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, ya. Yang keempat atau yang terakhir ini, laporan keuangan dapat diterima oleh berbagai manajemen keuangan dan dunia pendidikan, ya. Salah satu aplikasi komputer akuntansi yang memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut adalah aplikasi MAYOP Accounting Plus versi 18. Sejak pertama kali dirilis kurang lebih 15 tahun, ya, 15 tahun yang lalu, aplikasi komputer akuntansi MAYOP Accounting Plus ini dibuat atau buatan negara Australia. Ini cukup diminati di kalangan dunia, ya, di dunia pendidikan atau di dunia usaha. Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh MAYOP Accounting Plus versi 18 ini, ya, diantaranya mudah dalam menggunakan atau dalam penggunaan, ya, memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, ya, menggunakan multi currency, bilingual atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya, serta memiliki tingkatan akurasi yang tinggi. Aplikasi MAYOP ini dapat digunakan pada berbagai jenis dan skala usaha kecil, menengah untuk melakukan pencatatan pembukuan, ya, transaksi penjualan, kemudian penyusunan laporan keuangan dalam beberapa langkah secara mudah, cepat dan akurat. Teman-teman semua, ya, di dalam semester yang pertama ini atau semester 1 itu kita akan membahas mengenai perusahaan jasa. Jadi aplikasi komputer akuntansinya ini di bidang perusahaan jasa, ya. Perlu dipahami bahwa perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa, tentunya kepada konsumen, seperti itu, ya. Perusahaan ini itu menghasilkan jasa, bukan barang, ya. Kan ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kalau jasa ini tidak menghasilkan barang,
tapi menghasilkan jasa. Kemudian gini ya, contoh perusahaan jasa itu misalkan perusahaan transportasi ya. Transportasi umum lah yang sering kalian lihat, ada transportasi bus, kereta ya, pesawat, kemudian ya macam-macam ya. Sekarang kan macamnya kan ada juga perusahaan online ya, seperti ojek online, seperti ada Gojek, ada Grab gitu ya. Nah, perusahaan transportasi umum ini yang menawarkan jasa transportasinya kepada konsumen ya, yang memerlukan alat transportasi ya. Tadi contohnya yang sudah saya sampaikan, itu ada bus, ada motor ya, ojek motor ya, ada pesawat, ada kereta api, seperti itu ya. Adapun ruang lingkup operasi perusahaan jasa ya, ini yang pertama itu kegiatan perusahaan adalah memberi pelayanan jasa kepada masyarakat ya. Yang kedua, jasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Yang ketiga, standar harga ya. Standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur ya. Harga suatu produk jasa bergantung pada tingkat kepuasan konsumen ya, yang menikmati jasa tersebut tentunya ya. Kemudian yang keempat itu pendapatan berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat ya, tuh. Kemudian 5, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan ya. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban atau jumlah pengeluaran, seperti itu. Adapun karakteristik perusahaan jasa dalam konteks akuntansi antara lain ya, yang pertama itu dalam neraca perusahaan tidak terdapat akun persediaan barang dagang ya, karena perusahaan jasa kegiatannya adalah memberikan pelayanan atau menjual jasa kepada pelanggan ya, atau customer ya, bukan menjual barang dagangan, seperti itu ya. Kemudian yang karakteristik yang kedua itu dalam laporan laba rugi perusahaan jasa tidak ada komponen harga pokok penjualan. Ingat ya, tidak ada harga pokok penjualan. Selain itu penyusunannya biasanya menggunakan bentuk langkah tunggal atau single step, di mana komponen pendapatan dan komponen beban masing-masing dikumpulkan menjadi satu, sehingga laba bersih atau rugi itu berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban atau pengurangan atau pengeluaran ya, seperti itu. Demikian ya mengenai gambaran mengenai program komputer akuntansi pada perusahaan jasa ya. Cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.